Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Kita bertemu kembali dalam episode kedua ini. Kita akan membahas tentang status hukum berumrah dan fadilahnya. Ada satu pertanyaan yang patut kita cari jawabannya. Kalau haji, tidak ada khilaf antar ulama. Semua ulama bersepakat, berijma' bahwa berhaji merupakan rukun Islam yang kelima. Dan itu merupakan fardu ain bagi yang mampu sekali seumur hidup. Bagaimana dengan berumrah? Apakah berumrah juga wajib seperti haji atau hukumnya sunnah? Perbedaan pendapat di antara ulama dalam hukum berumrah berkisar antara pendapat yang mewajibkan dan yang menyatakan sunnah. Saya bacakan di sini dari kitab Ibn Rushd berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Qala rahimahullahu ta'ala, fa inna qauman qalu innahu wajib, wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad wa Abu Thawr wa Abu Ubaid wa Thawri wal Auza'i, wa huwa qawlu Ibn Abbas min as-sahabati wa Ibn Umar wa jama'atin min at-tabi'in. Mayoritas para ulama menyatakan bahwa berumrah itu hukumnya wajib. Di antara ulama yang menyatakan itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka bagi kita bangsa Indonesia yang katanya menganut mazhab Syafi'i, maka inilah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Menurut beliau wajib umrah itu. Begitu pula menurut Al-Imam Ahmad, Abu Thawr, Abu Ubaid, Al-Imam Al-Thawri, Al-Imam Al-Auza'i, dan begitu pula dari ulama salaf di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum seperti Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, dan beberapa generasi tabi'in. Inilah pendapat mayoritas ulama salaf kita dalam menghukumi umrah. Berumrah hukumnya wajib. Adapun di antara ulama yang menyatakan berumrah itu hukumnya sunnah adalah Al-Imam Malik dan beberapa ulama yang lain. Adapun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat ini adalah tatawwu', dan ini merupakan perbedaan redaksi saja antara Al-Imam Abu Hanifah dengan Al-Imam Malik rahimahumullahu ta'ala. Perlu kita ketahui bahwasanya para ulama berbeda pendapat atas dasar dalil dan kapasitas ilmiah yang mereka miliki. Para ulama yang menyatakan bahwa berumrah itu hukumnya wajib, dalilnya adalah qauluhu ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah, dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Kata Allah Azza wa Jalla, wa atimmu, dan sempurnakanlah, al-hajja wal umrata, juga umrah, lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Sudut pandang para ulama yang mewajibkan umrah adalah bahwa kata atimmu adalah perintah. Perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah. Sebagaimana haji harus disempurnakan, begitu pula berumrah. Maka atas dasar perintah ini, para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad juga yang lainnya, mereka menyatakan umrah itu wajib seperti halnya haji. Karena berhaji wajib. Dan umrah di sini disandingkan dengan berhaji. Ikhwas sekalian, ada juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan lewat jalur Abdullah ibn Umar dari ayahnya, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa ada seorang A'rabi
datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu al-Islam? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, berislam itu berarti an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Berislam berarti pertama harus bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikutnya wa tuqimas shalah, tegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, tunaikan zakat. Yang keempat wa tasuma syahra Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Berikutnya yang kelima wa tahujja wa ta'tamira, dan kamu harus berhaji dan berumrah. Umrah di sini dimasukkan ke dalam deretan rukun Islam dan disandingkan dengan haji. Maka dengan demikian berumrah tidak bisa tidak dipahami, harus dipahami sebagai satu kesatuan hukumnya dengan berhaji. Wa taghtasila minal janabah, dan kamu harus bersuci mandi dari janabah. Kemudian Abdul Razzaq beliau juga menyebutkan, qala akhbarana Ma'mar an Qatadah annahu kana yuhadditsu annahu lamma nazalat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Imam Qatadah, kita tahu beliau ahli tafsir dan beliau termasuk ulama salaf kita. Beliau menceritakan bahwasanya ketika turun ayat yang mewajibkan haji di dalam surah Ali Imran ayat ke-97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan merupakan hak Allah, kewajiban atas manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjelaskan ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini, qal bisnataini hajjatin wa umratin faman qadahuma faqad qadal fariidah. Dengan dua sekaligus, yaitu haji dan umrah. Barang siapa yang melaksanakannya berarti dia telah melaksanakan fariidah ini. Masih banyak lagi dalil-dalil yang lain, dan kesimpulannya dari sekian banyak dalil itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, kata beliau, al-umratu wajibah. Umrah itu hukumnya wajib. Bagaimana dengan pendapat para ulama yang menyatakan ini tidak wajib, melainkan sunnah? Hadis-hadis yang masyhur juga tidak kalah banyaknya. Di antaranya adalah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berdalil dengan beberapa hadis yang mengurutkan atau menyebutkan rukun-rukun Islam. Kita tahu bahwa rukun-rukun Islam ada 5, dalam sebagian hadis tidak disebutkan adanya umrah. Maka atas dasar itu, di antara ulama ada yang menyatakan ini tidak wajib. Dan mereka menjawab tentang pendalilan dari ulama yang mewajibkan tentang firman Allah Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Kata mereka, ini kan perintah untuk menyempurnakan. Perintah untuk menyempurnakan itu berbeda dengan perintah untuk melaksanakan hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya adalah umrah. Hukum asalnya adalah haji. Haji dan umrah agar disempurnakan. Ayat ini menurut Al-Imam Malik rahimahullah tidak berbicara tentang mewajibkan haji dan umrah. Tentu saja pendalilan ini lemah. Mengapa? Karena penyebutan haji dan umrah disekaligus dalam banyak dalil. Tidak hanya ayat ini, tapi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyertakan umrah dengan haji, menyertakan umrah dengan haji dalam penyebutan perintah-perintah berhaji. Wallahu a'lam bissawab. Kesimpulannya adalah
bahwa yang terbaik kita keluar dari khilaf, keluar dari arena perbedaan pendapat. Kita menuju kepada apa yang terbaik untuk kita. Karena kalau kita berpikir bahwa berumrah itu sunnah, akan ada orang mengatakan, kan cuma sunnah. Ngapain repot-repot? Cuma sunnah kan? Padahal kalau kita perhatikan, baik dari sisi dalil-dalil yang mewajibkannya, maupun dari sisi fadilahnya begitu sangat banyak. Dan kita tentunya tidak akan meninggalkan umrah kalau kita tahu betapa besar fadilah berumrah. Kita bertemu kembali pada episode yang ketiga dengan pembahasan fadilah berumrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.